Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau siapkan setiap hati, pikiran, kehidupan kita untuk dapat layak kembali datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur,
Yesus. Kita mau Tuhan untuk lebih lagi menyembah, memuliakan, memuji nama-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang berada Tuhan di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita mau lebih bersemangat lagi memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Belajar, oke? Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat ya semuanya. Kita harus tetap selalu semangat dalam Tuhan.
Kita semakin hari semakin setia, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau untuk terus gandol Gusti. Apapun setiap keadaan kehidupan kita, permasalahan apapun itu, kita harus tetap menggandol kepada Gusti. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Gandol sapa? Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol sapa? Gandol Gusti. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Karena kita sudah gandol Gusti, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Karena kalau kita gandol Gusti, semua masalah kita, apapun yang kita hadapi, itu Tuhan yang akan selesaikan semuanya. Tuhan yang akan berperan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Percaya kalau kita gandol Yesus, kita selalu mengiring Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Tiada berkesudahan
duduk semuanya. Kita udah banyak memuji menyembah muliakan nama Tuhan sampai keringetan semuanya ya. Kita boleh bersuka cita, kita boleh ambiar dalam Tuhan pagi hari ini, puji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk kembali ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Kita mau siapkan setiap kehidupan kita, kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kita boleh naik di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Biarkan Tuhan mau melayakkan setiap hati pikiran kita untuk kembali lagi ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Haleluya. Sebagai penolong yang setia Tuhan, Kau yang mengerti setiap kehidupan kita, Kau mengerti setiap kedalaman hati kita. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan Dia tak pernah gagal, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kekuatan kami hanya ada pada-Mu ya Yesus. Amin Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan, yang selalu setia. Kau memenuhi
Tuhan kami ya Bapa. Oh Yesus, kami percaya Tuhan kehidupan kami semuanya Tuhan ada dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami gak akan takut lagi Tuhan, kami gak akan gentar Tuhan, sebab kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, itu Tuhan semua Tuhan hanyalah kehendak dari Engkau, dan Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang akan selalu memberikan kami kekuatan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah banyak Tuhan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Yesus. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan ditaburi lagi Tuhan oleh benih-benih firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, menyambung lidah Tuhan dari setiap apa yang Kau katakan ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan lidah bibir mulutnya Bapa, agar Tuhan setiap firman-Mu boleh tertanam, boleh tersampaikan dalam setiap kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap Tuhan aspek kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan juga selamat untuk Pendeta Dr. Gigi Andrew Daniel Rawis atas pelantikan sebagai Wakil Gembala. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Andrew Rawis ya. Lebih lagi dengan urapan kuasa Roh Kudus dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan juga rupanya hari ini ada pemenang dari Ambiar Awards ya, sebagai WL luar biasa tadi puji-pujiannya ya, haleluya. Nah sampai gobios. Haleluya, kita semua bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Ya, pujian yang luar biasa, kita sangat diberkati ya. Dan memang itu yang harus kita lakukan, yaitu gandol Gusti ya, atau bergantung sepenuhnya sama Tuhan, gak ada yang lain ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka bersama-sama di kitab Roma pasal yang ke-11, ayat 33 sampai 33 sampai 36 ya. Nanti kita sambung ke Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, kalau yang Roma 12 saya percaya kita semua mungkin lebih sering mendengar ya. Nah, tapi semua firman Tuhan ini sangat bermanfaat bagi kita ya, memberitakan kebenaran dan mengarahkan hidup kita untuk semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Roma 11 ayat 33 sampai 36 ya. Kemudian kita lanjutkan ke Roma 12 ayat 1 sampai 3. Mari sama-sama kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita hormati pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita akan baca ya, mulai Roma 11 ayat 33 sampai 36, kemudian Roma 12 ayat 1 sampai 3. Yuk, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita lanjutkan Roma 12 ayat 1 sampai 3 ya. Oke, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang sering kita dengar adalah di Roma 12 ayat 1 dan 2 terutama Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sering kita bahas ya. Nah, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, ibadah yang sejati, ya terus jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya. Nah, dan selanjutnya. Tetapi pada hari ini kita akan coba lihat geser sedikit ya beberapa ayat ke belakang. Nah, mengapa kok kita akan belajar ayat 33 sampai 36 yang Roma pasal 11 Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ternyata ini berhubungan erat dengan Roma 12 ayat 1 sampai 3 ya. Saya mengutip di ada seorang komentator Alkitab yang mengatakan bahwa membahas Roma 12 ayat 1 sampai 3 kalau tidak disertai yang Roma 11 ayat 33 sampai 36 itu kurang lengkap. Jadi seperti melepaskan ayat ini dari konteksnya. Nah, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran ini ya. Kalau kita mundur lagi ke Roma 11 ayat 33 sampai 36 tadi, ini bicara tentang secara ringkas kalau kita lihat ya, bagaimana Tuhan itu penuh dengan hikmat dan luar biasa, tak terselami oleh pikiran kita ya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu jauhnya pikirannya Tuhan sebenarnya sama pikirannya kita itu seperti langit dan bumi ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa seperti langit di atas bumi ya, demikian jauhnya pikiran-pikiranmu dan pikiran-pikiranku kata Tuhan. Nah, jadi sebenarnya kita ini tidak bisa memahami maunya Tuhan kalau pakai kekuatan manusia. Benar ya? Nah, tetapi Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia itu merendahkan dirinya ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kita ini ada di sini karena iman kepada Yesus Kristus, betul ya. Kita itu percaya Tuhan Yesus diselamatkan dan Tuhan Yesus itu menyatakan diri sama kita bukan karena kita itu hebat atau kita ini memang pantas diselamatkan ya, tidak, tetapi karena kasihnya. Tuhan itu nyatakan dirinya sehingga masing-masing pribadi kita termasuk saya bisa kenal Tuhan Yesus ya. Dan kita pasti punya cerita masing-masing bagaimana kita kenal Tuhan Yesus pertama kali, betul ya. Nah, itu ceritanya kalau diceritakan itu sepertinya banyak yang tidak masuk akal ya. Ada yang memang lahir langsung ya namanya Kristen ya, misalkan langsung namanya ya begitu lahir langsung Joshua, nah ini sudah jelas ya Kristen ini ya, anak Tuhan ya, atau Daniel langsung ini keluarga Kristen ya. Tetapi ada sebagian dari kita yang tidak seberuntung itu ya. Tetapi kemudian entah bagaimana kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, itu kasih karunia, betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, karena Tuhan itu menemukan kita, terus kita jadi kenal Tuhan, nah kita baru bisa memahami pikirannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak menyatakan diri, kita tidak bisa kenal Dia. Amin. Ya, ini kasih karunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pun bisa mengerti firman Tuhan ini kasih karunia karena Tuhan yang menyatakan, Tuhan menyingkapkan ya. Dan saya berharap hari ini kita juga sama-sama belajar dan mendapatkan penyingkapan yang sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini ayat 33 sampai 36 Roma pasal 11, Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul ya. Tuhan itu luar biasa. Coba pengetahuan, hikmatnya ya, itu tak terselidiki. Jadi Tuhan itu seperti itu sebenarnya. Ya, kita itu enggak paham. Mau dijelaskan berpuluh-puluh kali kalau pakai kekuatan manusia kita enggak akan mengerti pikirannya Tuhan ya. Ya, setidaknya itu yang saya rasakan secara pribadi. Saya enggak akan bisa memahami Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya, yang membuat saya bisa mengerti. Dan saya percaya hal yang sama Tuhan sedang lakukan sama kita semua. Betul ya? Dari hari ke hari, asalkan apa? Ya itu tadi ya, ada gandol Gusti ya. Kita menunjukkan bahwa kita itu bergantung penuh sama Tuhan ya. Nah, jangan bergantung sama yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Paulus itu pernah berkata seperti ini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya.
Nah, sampai Paulus mengatakan demikian. Terus Paulus juga mengatakan di bagian lain bahwa setelah aku kenal Tuhan Yesus, ya, ini saya interpretasikan ya, setelah aku kenal Tuhan Yesus semuanya itu sepertinya sampah. Ya, kok bisa? Karena ternyata setelah dia kenal Tuhan Yesus, hal yang dia ketahui itu luar biasa dahsyat. Ya, pengenalan akan Tuhan itu lebih dari apapun. Amin. Ya, berani ya kita ngomong gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang setara dengan pengenalan akan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu kita kenal, kita tahu, kita itu tidak bisa bandingkan dengan apapun Bapak Ibu. Ya, berkat sebesar apapun, harta sebesar apapun, kedudukan, ya, ketenaran atau apapun yang bisa ditawarkan dunia ini tidak akan pernah sebanding dengan pengenalan akan Tuhan Yesus. Nah, itu yang harus kita pegang dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itulah kunci yang membuat kita akan semangat ngiring Tuhan dan terus mau kenal Tuhan. Karena kita tahu yang kita kejar ini lebih berharga dari apapun. Betul? Tak setara dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, jadi Tuhan itu hikmat dan pengetahuannya tidak terselidiki, keputusannya tak terselami. Bahkan dikatakan siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, ayat 34 ya, siapa yang pernah menjadi penasihatnya. Enggak ada yang bisa menasihati Tuhan. Karena Tuhan itu pasti 100% akurat keputusannya. Amin. Ya, apa yang dia putuskan, apa yang dia arahkan dalam hidup kita itu pasti benar, tidak mungkin salah. Tidak ada persentase kesalahan sedikit pun Bapak Ibu, ya. Nah, kalau secara duniawi semua keputusan yang diambil, ya sekarang ini sudah canggih Bapak Ibu. Ada bagi yang suka IT di sini ya. Nah, ini saya tahu seneng dan bidangnya memang informasi teknologi ya. Ada satu sistem informasi yang bisa membantu pimpinan-pimpinan ya atau eksekutif untuk ngambil keputusan, betul ya. Itu saja masih ada persentase kesalahannya, masih ada ya. Tapi karena resikonya kecil sehingga keputusan yang paling kecil resikonya itu yang diambil ya. Tapi artinya apa? Masih ada persentase ketidaksempurnaan, masih ada. Tapi dalam Tuhan tidak ada. Dalam Tuhan itu sempurna. Amin. Ya, 100% akurat, benar. Itulah Tuhan kita ya. Nah, Tuhan itu tidak pernah salah dalam menentukan hidup kita. Amin. Dia selalu benar. Nah, karena itu ya itu tadi gandol Bapak Ibu. Jangan pernah lepaskan. Ya, gandol Gusti terus ya. Nah, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga harus menggantikannya? Tuhan tidak pernah ngutang Bapak Ibu. Betul ya? Tidak pernah berhutang ya. Dia itu selalu kalau ada yang seolah-olah kita klaim ini utang ya bagi Tuhan gitu ya. Tuhan ini loh Tuhan ya. Seolah-olah Tuhan utang. Tuhan berkata tak bayar sama bunganya. Amin. Ya. Tak bayar, kalau engkau anggap ini utang tak bayar ya, lunas ya. Nah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini Tuhan kita Bapak Ibu. Ini Tuhan yang besar ya. Coba renungkan sekian detik ya, betapa besarnya Tuhan itu. Dan itulah Tuhan yang dikatakan apa? Immanuel, Allah beserta kita. Nah, Allah yang besar ini mau beserta kita. Enggak, luar biasa itu. Dahsyat. Amin. Ya, nah menyertai kita, memimpin kita ya, bahkan ya mohon maaf dalam mungkin kepanikan kita ini kadang mengata-ngatai Tuhan ya, Tuhan tidak langsung menghukum ya Bapak Ibu ya. Kita ini ngomong Tuhan ya engkau tidak peduli gitu ya, Tuhan itu ya tenang tetap ya, tetap menyertai kita, tetap ketika kita sudah sadar minta ampun Tuhan ya ngampuni, benar ya Bapak Ibu ya. Pernah enggak waktu kita panik gitu terus kita ngomong Tuhan engkau di mana? Tiba-tiba ada petir gitu, ceder gitu ya, kurang ajar ya. Masa nggak tahu aku di sini gitu, nggak ada ya Bapak Ibu, nggak ada kan. Tuhan itu paham kelemahan kita, betul? Ya. Dalam kepanikan kita ngomong hal-hal yang mungkin salah di hadapan Tuhan, Tuhan nggak langsung menghukum Bapak Ibu, nggak langsung. Dibiarkan sampai kita tenang ya, sampai kita sadar berbalik dan Tuhan kembali menunjukkan kuasanya. Nah itu Tuhan kita, itu Tuhan yang kita sembah, dahsyat ya. Nah, bagaimana kita bisa kenal Dia, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana kita bisa mengerti Allah yang dahsyat ini, sedangkan pikirannya Tuhan dan pikiran kita itu seperti langit dan bumi, betul ya? Cara Tuhan ngelihat sesuatu dengan cara kita ngelihat sesuatu itu beda. Dan bedanya enggak sedikit Bapak Ibu. Bedanya luar biasa besar ya, kalau kita mau lihat sungguh-sungguh. Nah, jadi Tuhan itu Allah yang luar biasa, yang
sebenarnya tidak bisa kita selami, tidak bisa kita pahami. Tetapi dia mau supaya kita itu kenal dia. Nah gimana ya, gimana caranya? Nah inilah hubungannya dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 tadi. Nah, karena itu ya Paulus mengatakan, ya Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya. Nah, ini sedikit saya mengomentari gaya bahasanya Paulus. Ini Rasul Paulus yang sudah mengalami begitu banyak bentukan dari Tuhan, ya. Dia ini rasul besar Bapak Ibu, rasul yang luar biasa, Rasul Paulus ini. Ya kita nggak usah menyangsikan, kita lihat di perjanjian baru itu sekian puluh %, hampir sebagian besar itu ditulis oleh beliau, amin, oleh Rasul Paulus. Ya kan, karena pelayanan Rasul Paulus, kekristenan itu boleh nyebar kemana-mana. Tapi lihat gaya bahasanya, karena itu saudara-saudara. Di bahasa Inggris disebutkan brethren. Brethren itu bentuk yang sangat sopan untuk menyapa saudara, ya. Jadi seperti bro gitu ya kalau bahasa sekarang ya, hey bro gitu ya. Nah, ini brethren. Ya dalam bahasa Inggris disebut brethren. Artinya saudara-saudara yang sangat kuhormati, kira-kira gitu, ya. Demi kemurahan Allah. Artinya karena ada kasih karunia Allah, ya, aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus itu tidak menginstruksikan, ya. Sudah gaya bahasanya enggak gitu. Tapi aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita simpan dulu sebentar ayat ini, mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. Bapak Ibu, sebenarnya tubuh ini punyanya siapa? Ya. Nah, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Yuk, sama-sama kita baca ya kalau sudah ketemu. 1 Korintus 6, nah ini ya 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi tubuh ini punyanya siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebenarnya punyanya Tuhan. Tapi Tuhan itu ya luar biasa, makanya hamba-hambanya juga sopan. Tadi ya Rasul Paulus kita lihat gaya bahasanya. Dan oleh ilham Roh Kudus, Paulus mengatakan, ya, persembahkanlah tubuhmu. Loh, sebentar. Tubuh ini punyanya Tuhan, Bapak Ibu. Tapi dikatakan disuruh mempersembahkan. Yang mempersembahkan siapa? Kita, ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi sedikit. Kalau misalkan saya enggak sengaja ya, saya misalkan datang ke rumahnya ya Bapak Pendeta Andrew ya. Kemudian waktu datang terus saya lihat, loh ya Pak Pendeta Andrew itu ada bolpen ya. Tapi itu bolpen saya sebenarnya. Ya saya dengan sopan akan ngomong ya, oh Pak Pendeta Andrew ini bolpen saya, boleh enggak saya ngambil ya? Ya pasti ya beliau hamba Tuhan yang ngomong, oh boleh ya, memang bukan punyanya ya kan. Nah dan saya dengan percaya diri saya ngambil ya kan. Nah artinya apa? Saya yakin itu punya saya ya. Jadi kalaupun misalkan Pak Pendeta Andrew lupa, saya akan ngomong ya, tak ingatkan, oh itu punya saya, waktu itu saya datang, terus saya bawa bolpen, terus saya nggak sengaja mau nulis sesuatu, terus lupa di sini, ya. Tapi percaya, karena itu punya saya kan, tak ambil bolpennya, betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh kita ini punya siapa sebenarnya? Punya Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya, Dia bisa melakukan apa saja dengan tubuh kita. Tubuh ini ya termasuk pikiran, jiwa, perasaan, semua ini punya Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan jengkel, kita tidak nurut-nurut, itu kita disentuh dengan satu jarinya Tuhan gitu, jadi nurut bisa nggak? Bisa ya kalau mau ya. Atau otak kita dinaikkan stripnya satu begitu ya. Nah, langsung nurut Bapak Ibu. Itu kalau Tuhan mau. Wong kita punyanya Dia. Kalau kita ngengkel ya, ngengkel itu artinya ya ngelawan gitu ya. Tuhan langsung kasih kita pelajaran atau dididik gitu ya, tubuh kita dikasih sesuatu, bisa enggak? Bisa, punyanya Tuhan. Tapi lihatlah ayat ini mengatakan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mempersembahkan. Tuhan itu ingin supaya kita ini dengan sadar, ya, dengan keinginan kita sendiri, kita mempersembahkan tubuh kita. Nah artinya apa? Kita bawa
pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, dan tubuh kita, ya. Tubuh itu kan tidak akan jalan tanpa pikiran, betul ya. Kalau tubuh jalan sendiri tanpa pikiran ya medeni Bapak Ibu. Ya, jangan sampai. Nah, jadi kita ini diminta oleh Tuhan, oleh Rasul Paulus ya, dan saya percaya dengan ilham Roh Kudus ini, untuk dengan sadar mempersembahkan tubuh kita. Jadi kita berikan kepada Tuhan ya. Nah, kita berikan secara sadar, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini milikmu ya. Nah, sudah bukan milikku lagi, tak berikan sak pikiran, sak perasaan, sak kehendak ya. Nah, dan itu dikatakan oleh firman Tuhan di sini, itulah persembahan yang hidup ya, living sacrifice ya, yang kudus, yang berkenan, itu yang menyenangkan Tuhan, dan itu disebut kudus kalau kita melakukan itu. Dan ya, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu apa sih? Yang benar, yang true ya, yang sungguh-sungguh, ini loh yang seperti ini yang aku mau gitu ya, kata Tuhan. Nah, itu ibadah yang sejati itu ya itu tadi, ketika kita berikan kehendak, perasaan, pikiran kita berikan pada Tuhan, dan kita mengatakan, Tuhan siap, Tuhan mau apa, ini tubuhku ya, ya silakan Tuhan ya, ini pikiranku, perasaanku, kehendakku, sudah silakan. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan inginkan. Nah, inilah kunci dari yang berikutnya nanti ya. Yang berikutnya ayat yang kedua kita lihat Bapak Ibu. Setelah kita lewat yang itu dulu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang tadi, yang pertama itu. Nah, baru bisa yang ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa pikiran kita dan pikiran Tuhan itu jauhnya seperti langit dan bumi ya. Dikatakan tidak terselami ya, tidak terpikirkan ya. Keputusan-keputusan Tuhan itu dahsyat, kita itu kadang tidak paham. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Kan kita harus ngerti maunya Tuhan, ya kan? Betul ya? Supaya ngerti maunya Tuhan, ya yang tadi yang pertama itu, mempersembahkan seluruh tubuh, hidup kita ini, ya. Ketika kita berikan itu, maka ayat 2 ini bisa jalan Bapak Ibu, ya. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kalau pakai kekuatan sendiri, tanpa kita terlebih dahulu mempersembahkan semua pikiran, kehendak, perasaan kita, nggak mungkin nggak jadi serupa dengan dunia. Saya jamin pasti. Karena apa? Itu Alkitab yang mengatakan. Kalau nggak dipersembahkan dulu, ya tetap serupa dengan dunia. Pakai kekuatan sendiri nggak bisa. Ya. Nah, sehingga kalau sudah nggak serupa dengan dunia, karena tadi sudah dipersembahkan, kamu dapat, atau kita ya, Bapak Ibu Saudara dan saya dapat membedakan, baru bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena kita sekarang sudah maju satu langkah lagi untuk mengetahui pikirannya Tuhan. Kita tahu maunya Tuhan gimana ya. Nah, kalau kita nggak mempersembahkan tubuh kita nggak akan bisa paham maunya Tuhan. Semua yang ada di pikirannya Tuhan itu tidak akan dinyatakan sama kita Bapak Ibu, dan kita akan gagal paham terus ya, saya pakai istilah sekarang, gagal paham, nggak akan ngerti, nggak dong istilahnya, apa itu dong ya, ya nggak klik gitu ya, jadi nggak ngerti iki maunya Tuhan itu apa ya, karena memang kita tidak mempersembahkannya ya, tubuh kita, pikiran, perasaan kita. Jadi hikmat Tuhan tidak akan turun sama kita nggak akan ngerti ya. Tapi ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita, maka kita jadi tahu, oh ini maunya Tuhan, oh ini bukan, ini berkenan gitu ya. Nah, jadi Tuhan itu punya standar, punya patokan-patokan ya. Nah, kita harus ngikuti standarnya Tuhan ini. Nah, supaya paham, yaitu tadi, kita mempersembahkan tubuh kita. Nah, saya cerita dikit Bapak Ibu Saudara sekalian, ini terkait pekerjaan saya ya. Jadi saya nggak nyebut nama ya. Terkait hal promosi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketahui,
universitas-universitas swasta saat ini itu sedang masa promosi ya. Jadi bagi yang mungkin punya, ini sepertinya kok sudah kerja semua ya, kecuali Joshua ya yang masih, yang lain sudah lulus kuliah ya. Ya mungkin kalau ada adik atau ponaan atau teman ya. Nah, pada masa-masa ini itu universitas swasta ya termasuk negeri juga ya. Nah, universitas swasta sekolahan juga itu lagi menjaring ya, mencari domba istilahnya, mencari jiwa ya untuk bisa masuk ke sekolah, ke universitas gitu ya. Nah, padahal kuliah dan sekolah masih tahun ajaran baru, masih tahun depan, tapi sudah dimulai dari sekarang ya. Nah, ini ada cerita, kebetulan saya tergabung dalam tim promosi ya. Nah, Magda tahu ya saya tergabung di mana ya. Nah, dalam tim itu wah saya menjelaskan sesuatu ya dengan semangat gitu ya. Nah, terus teman saya juga ya. Nah, ada orang tua yang datang ke pameran pendidikan, salah satu pameran pendidikan, ada booth kami di situ. Nah, setelah itu wah kami mendapatkan hasil lumayan ya. Artinya banyak yang beli formulir, banyak yang tertarik gitu ya. Nah, terus berapa hari kemudian saya di chat oleh yang mengaku datang ke booth kami, salah satu orang tua, kemudian dijelaskan oleh rekan saya ya. Nah, kemudian bertanya tentang suatu program studi atau jurusan gitu ya. Jadi kalau di perkuliahan itu atau di universitas kan ada jurusan-jurusan ya, A, B, C, D, E, F, G ya, sampai Z gitu ya, banyak sekali. Nah, terus dia tanya seperti ini, jadi Pak Erik ya, ini saya konfirmasi lagi ya di jurusan, ya saya sebut D gitu ya, jurusan D. Nah, jurusan D ini uang kuliahnya sekian ya, artinya harus dibayar per semester. Betul Bu ya, ini potongannya sekian ya, ya sampai 50% Bapak Ibu, besar sekali ya, karena ini masih jauh dari saat kuliah, jadi semakin jauh itu semakin besar potongan ya. Jadi ini masa-masa yang bagus untuk mendaftarkan ya. Loh, promosi Pak Erik? Bukan ya, ini rahasia umum Bapak Ibu, di mana-mana seperti ini ya, di kampus manapun. Nah, artinya kalau mau dapat biaya yang rendah ya daftarnya seawal mungkin. Nah, kemudian dia bertanya, jadi jurusan D ini uang kuliah dan uang gedungnya segini ya. Nah, terus saya lihat tuh ada yang enggak sama ini, saya sampaikan. Bu gitu ya, menurut tabel, jadi ada tabel, kami punya tabel rujukan, jurusan D ini uang gedungnya sekian ya, uang kuliahnya sekian gitu. Terus dia tanya, loh piye iki katanya gitu. Saya kaget, loh kok piye gitu ya. Saya dijelaskan waktu itu enggak begini ya, intinya potongannya lain Bapak Ibu, diskonnya itu loh ya, persentasenya lain. Saya kaget. Wah, dalam hati saya tahu mateng, teman saya keliru ini ngomongnya ya. Terus saya ngomong, mohon maaf Bu ya, Ibu bisa lihat di tabel, karena setiap orang tua terutama yang punya kerjasama khusus dengan universitas kami ya, dan itu dilakukan oleh kampus-kampus lain juga, itu sudah punya seperti kayak surat penetapan gitu ya. Jadi anaknya dapat potongan berapa gitu ya. Terus ada tabelnya di situ Bapak Ibu. Jadi sebenarnya, ini saya ngomong sebenarnya, kalau orang tuanya mau fair, lihat tabel itu enggak perlu tanya sebenarnya ya. Tapi pintar inilah yang namanya semangat juang Bapak Ibu ya. Jadi dia bertanya kepada rekan saya dan dicatat Bapak Ibu, dicatat ya. Tabelnya ada tapi yang diomongkan ini dicatat ya. Loh, ini catatannya saya bawa. Oh iya Bu, baik, saya sampaikan ke bagian admisi gitu ya, dalam hati kon wis kena ini ya. Nah, baik, saya tunggu Pak Erik. Saya diskusi dengan rekan ini ya dari admisi, bagian admisi universitas. Kemudian saya sampaikan, jujur ya Pak, ini sebenarnya ya Ibu tadi itu sudah ada tabel. Jadi sebenarnya enggak bisa ngomong seperti itu, ada tabelnya, ada hitam di atas putih ya. Nah, tapi gimana Pak ini ya? Dia ngotot deh, iya karena omongannya teman saya dicatat. Nah, ada catatannya, saya enggak bisa ngomong. Lalu saya ngomong sama rekan sama bagian admisi tadi, ya kebetulan kami ya kenal ya, saling kenal karena kan kita kerjasama antara fakultas-fakultas, tim promosinya itu kan muaranya kan ke tim promosi universitas. Nah, saya ngomong kalau dari sisi kebenaran ya saya katakan ya, yang fair
itu sebenarnya nggak pantas seperti ini karena tabelnya ada. Tapi saya ngomong terus terang Pak, kalau saya jadi ibu ini, saya akan melakukan yang sama. Saya akan berjuang ya, karena selisihnya itu lumayan. Oke, selisihnya saya ngomong ya Bapak Ibu, kan persen ya, saya enggak nyebut angka, enggak nyebut nama. Selisihnya itu Bapak Ibu itu sekitar 25%. Oke, saya sebut angka lah, selisihnya aja ya. Selisihnya itu nanti akan jatuh per semester itu 1,6 juta. Besar atau kecil itu ya? Besar ya. Artinya apa? Kalau perjuangan ini berhasil, akan membayar lebih rendah 1,6 juta Bapak Ibu. Wah, makanya saya lihat ibu ini begitu semangat ya. Saya ngomong, kalau saya jadi ibu ini saya akan berjuang Pak. Saya akan lakukan yang sama ya. Tapi ini saya di sisi universitas, saya ngomong sebenarnya nggak fair, ada catatannya. Tapi Bapak Ibu tahu yang terjadi ya, ini ya namanya penuh kasih kemurahan Tuhan ya. Nah, dan mungkin ya Tuhan punya kehendak untuk anak ini ya. Kita enggak tahu yang mana, pokoknya ini semua kan enggak ada yang terjadi di luar di luar kehendak Tuhan ya, betul ya? Ya burung pipit aja jatuh itu sepengetahuan Bapak kita ya. Yang bagian admisi ngomong, "Baik Pak, saya diskusikan dengan bagian pimpinan pokoknya." Setelah diskusi gitu, pimpinan memutuskan, "Enggak apa-apa ya, omongannya yang rekannya Bapak yang keliru tadi dituruti." Wah, haleluya. Selisih 1,6 juta Bapak Ibu ya, lebih rendah. Nah, artinya apa? Ternyata dengan perjuangan gitu ya, itu diperoleh. Padahal tabelnya itu enggak berubah Bapak Ibu, tabelnya tetap. Tapi karena ibu ini ngotot ya dan punya catatan ya. Nah, berhasil perjuangannya. Jadi dia masuk dengan biaya yang lebih rendah per semester loh itu. Bukan satu kali bayar Bapak, itu tiap semester Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tapi dengan firman Tuhan kita nggak bisa seperti ini Bapak Ibu, itu maksudnya ya. Kita dengan Tuhan itu, Tuhan punya standar ya. Kalau ada hamba Tuhan yang salah ngomong, sorga nggak akan ngomong begini, "Oh itu Pak Erik yang ngomong gitu." Ya sudahlah, kan malu-maluin ya omongannya Pak Erik kalau nggak dituruti. Kan ini kan pemberitaan Injil ya, masa hamba Tuhannya keliru. Sudah wis nggak apa-apa, dituruti aja, ini gara-gara omongan yang salah tadi ya. Jadi terus sorga nuruti omongan saya. Enggak Bapak Ibu, yang terjadi adalah saya agak dipentung dulu ya, karena salah ngomong ya tadi ya, didisiplin ya. Terus standarnya tetap standar firman Tuhan, nggak akan bengkok, nggak akan diturunkan, bener ya. Nah, standar itu tetap Bapak Ibu kalau firman Tuhan ya. Jadi tidak akan terjadi seperti yang saya omongkan ini. Ini terjadi di dunia ya. Tapi seringkali banyak anak Tuhan itu seperti itu, nganggap gereja itu bisa dibengkok-bengkokkan. Konsepnya ya, pengajarannya ya, doktrin firman Tuhannya yang benar itu ya. Oh enggak apa-apa ya. Yang penting kan kita udah memberi ya buat Tuhan ya. Yang penting itu ya, oh pendetanya loh ya teman bermain saya ya, mancing bareng gitu ya mungkin ya. Nah, makan bareng, ngopi bareng ya, enggak apa-apa ya. Ya dosa-dosa sedikit enggak apa-apa ya. Kan ya yang penting kan enggak merugikan gereja ya. Enggak masalah ya. Nanti ya kalau khotbah tolong jangan disinggung gitu. Oh enggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau memang standar firman Tuhan itu harus ditepati, karena itu memang dari Tuhan, tidak bisa dibengkokkan dengan omongan siapapun Bapak Ibu, termasuk omongan hamba Tuhan. Nah, maka penting untuk kita itu yang tadi, kembali ke ayat tadi, mengenal pikiran Tuhan yang tidak terselami tadi ya. Nah, ini firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau yang tadi yang diskon tadi bisa ya, pasal Bapak Ibu berjuang. Bisa, tapi kalau firman Tuhan enggak bisa ya. Nah, oke, jadi kembali ke firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, apa yang baik, yang kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, itu bisa kita pahami kalau kita kenal Dia. Nah, caranya gimana supaya pikiran Tuhan itu bisa kita pahami? Mempersembahkan tadi tubuh ya. Tubuh itu berarti bukan ya tubuhnya tangan kaki, enggak ya, sak pikiran, sak kehendak ya, perasaan. Ya ini tubuh, ini kan satu paket ya Bapak Ibu ya. Kan ini satu paket dalam tubuh, enggak bisa dipisahkan. Itu dipersembahkan semua. Nah, itu adalah yang berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati tadi dikatakan. Nah, sekarang ayat yang ketiga ya, ayat yang terakhir, ini pembahasan yang terakhir Bapak Ibu. Di sini saya ulangi lagi, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku ya, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dulu saya cuma memahami ayat ini seperti ini. Pokoknya ojo mikir dur-dur gitu ya. Jangan mikir tinggi-tinggi ya. Gak usah aneh-aneh ya. Yang biasa-biasa aja ya. Dan itu sepertinya rendah hati gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata maknanya itu enggak salah sih, enggak sepenuhnya salah, tapi bukan seperti itu sebenarnya. Nah, maksud dari ayat ini adalah apa? Kita ini kalau sudah tahu maunya Tuhan tadi, ya, yang berkenan pada Allah, yang sempurna tadi. Nah, pikiran kita ini tidak akan, saya sebut satu istilah, overthinking. Overthinking itu berpikir berlebihan terhadap suatu hal. Karena apa? Karena kita sudah tahu untuk hal itu maunya Tuhan bagaimana, betul ya? Kita sudah tahu firman Tuhannya, oh seperti ini, ya. Nah, jadi kita tidak akan berpikir berlebihan menurut pikiran kita sendiri. Nah, bahayanya apa? Kalau kita overthinking tadi, kalau berpikir terlalu tinggi, ya bisa jadi kita stres, ya kita tertekan, dan ternyata ujung-ujungnya bukan maunya Tuhan, ya. Sudah ngoyo istilahnya gitu ya, sudah berpikir berlebihan sampai sakit, ya, sudah sampai keluarkan usaha segala macam, ya ternyata Tuhan nggak mau hal itu, bukan maunya Tuhan, karena kita nggak tahu, nggak kenal maunya Tuhan seperti apa. Nah, tetapi yang Tuhan minta apa? Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Nah, jadi cara berpikirnya itu begitu rupa sampai apa? Menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, artinya apa? Iman kita ini di sini dikatakan dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, maksudnya Tuhan itu memberikan kita iman. Iman itu dari Tuhan, bukan mau kita, bukan ditafsirkan menurut pikiran kita, gitu ya. Nah, jadi apa yang kita imani, apa yang kita percayai itu sepenuhnya dari pikiran Tuhan, bukan karpe dewe istilahnya gitu, bukan mau penafsiran, interpretasi, sudut pandang, karep kita, bukan Bapak Ibu. Terus kita nyebut ini iman gitu ya. Nah, ini iman ya, beriman, percaya, padahal karpe dewe, bukan. Tetapi sesuai yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Nah, orang yang imannya itu dari persepsinya Tuhan, itu pasti bisa menguasai diri Bapak Ibu. Karena apa? Yaitu pikiran tadi tidak terlalu tinggi atau kedukuran ya, yang bukan maunya Tuhan, tetapi pas sesuai maunya Tuhan. Intinya itu. Jadi bahwa kita itu mengimani sesuatu, kita percaya sesuatu itu seperti yang Tuhan mau. Nah, jadi pas, sesuai. Sehingga pikiran kita tidak akan berlebihan, kita tidak akan stres, tidak akan tertekan, karena ini sudah maunya Tuhan dan kita paham Tuhan itu maunya apa. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa seperti ini, yang tadi kita harus lakukan adalah mempersembahkan tubuh. Jadi saya ulangi bolak-balik ya. Hanya itu jalannya Bapak Ibu, tidak bisa. Itu yang Tuhan kehendaki memang. Nah, pembahasan yang terakhir, ini terakhir dari yang terakhir tadi ya, karena tadi terlewat ternyata. Ada satu kata di ayat yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini ada kata berubah. Kata berubah di sini itu dari kata bahasa aslinya itu metamorfosis. Jadi transformasi, perubahan, bukan hanya bentuk, tapi sak dalam-dalamnya itu berubah Bapak Ibu. Nah, kata metamorfosis ini diterapkan di yang paling jelas itu adalah ulat jadi kepompong dulu terus jadi kupu-kupu. Kalau kita lihat ulat dan kupu-kupu persamaannya apa? Ya, oke, serangga katanya gitu ya. Tapi kalau dilihat bentuknya bukan hampir, memang nggak ada. Ya nggak ada bedanya, bukan nggak ada bedanya, nggak ada samanya ya. Kalau nggak ada bedanya lain ya, nggak ada samanya. Ya, satunya ulat, coba dijajar ya Bapak Ibu, ulat terus kupu-kupu, dicari mana samanya, nggak ada. Itu yang disebut dengan metamorfosis, yaitu tadi. Nah, firman Tuhan mengatakan ya ketika berubah itu berarti metamorfosis.
kita itu berubah dari pikiran, perasaan, kehendak sampai tidak ditemukan bekas kita di masa lalu. Mungkin masa lalu kita sangat buruk ya, brengsek, saya pakai kata ini ya, jangan jahat, sangat jelek, brengsek, nggak bisa diharapkan sama sekali. Itu sudah nggak ada sisanya sama sekali ya. Tapi apa? Metamorfosis, berubah bentuk total, saisinya ya, sampai jadi manusia baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat 2 ini ya. Jadi bermetamorfosis sampai berubah semua ya, pikirannya berubah Bapak Ibu ya, sehingga dapat apa? Membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kuncinya adalah pembaharuan pikiran Bapak Ibu untuk bisa metamorfosis itu. Loh, kok bisa? Iya, karena pikiran kita ini menentukan semuanya. Setuju? Setuju ya. Nah, saya ambil contoh yang gampang Bapak Ibu. Setiap teknologi ini sekarang itu meniru cara kerja manusia ya. Nah, smartphone ini punya otak. Loh, kok bisa? Di mana? Ada otaknya. Setuju ya Nika ya? Ada otaknya ya, ada kayak chip begitu ya di dalam ini. Nah, kalau otaknya smartphone ini berubah, maka semua fitur smartphone ini berubah semua ya. Nah, terus Bapak Ibu Saudara lihat lampu lalu lintas, itu juga contoh sederhana dari kecerdasan buatan ya. Jadi dia bisa ngatur dirinya sendiri. Kalau saya sebut dalam tanda kutip otaknya lampu lalu lintas itu kacau, lampu lalu lintasnya kacau Bapak Ibu ya. Nyalanya berubah semua ya, nanti hijaunya cuma 5 detik, merahnya 100 detik gitu ya. Jadi nggak jalan-jalan kendaraannya. Nah, itu harus disetting ya. Nah, nanti kalau disetting semuanya berubah. Nah, sama sekarang ada yang namanya smart car ya. Nah, smart car itu begitu canggihnya sampai saya dengar terakhir ya saya nggak nyebut merek juga, itu kalau di jalan tol kalau sudah disetting ya, itu pengemudinya bisa hampir ketiduran gitu ya, jalannya akan lurus, dia tidak akan keluar jalur Bapak Ibu sampai ke tujuannya ya. Bahkan sensornya itu sekarang keliling. Jadi kalau dulu yang saya tahu sampai sekarang sensor itu paling di belakang, kalau parkir itu bunyi ya, tambah lama tambah keras ya. Kalau kerasnya sudah sampai, jadi pertama itu tit, kalau sudah tit gitu, itu kalau diteruskan nabrak ya salah sendiri Bapak Ibu. Nah, tapi kalau sekarang itu kiri kanan ada sensor seperti itu, jadi kendaraan itu hampir tidak bisa celaka. Nah, itu karena apa? Karena ada chip tadi itu, ada otaknya. Nah, otak itu dirubah. Nah, paling gampang komputer atau laptop ya. Kalau sudah kena, istilahnya apa itu ya, motherboard atau apa itu ya. Ya betul ya, kalau sudah kena itunya, laptop itu seperti sudah hopeless, harus diganti ya. Tapi begitu itu diganti tadi ya, maka semua tampilan laptop itu akan baru semua, mengikuti otaknya tadi ya. Nah, fiturnya jadi luar biasa ya. Laptop yang sebelumnya lelet ya, yang apa nyandet gitu ya. Nah, kita nyimpen itu butuh waktu 5 menit, 10 menit ya. Untuk shutdown butuh waktu 15 menit, untuk nyalakan butuh waktu 20 menit. Nah, itu berarti sudah harus diganti Bapak Ibu ya, dalamnya ya, otaknya tadi. Nah, sama, kalau itu diganti, laptop itu akan berubah. Nah, manusia juga gitu. Ketika otak kita itu diperbarui seperti maunya Tuhan, maka seluruh kehidupan kita akan berubah. Betul? Amin ya. Nah, itulah yang disebut dengan metamorfosis. Dan itu diawali dengan persembahan tubuh tadi kepada Tuhan secara total 100%. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita semakin hari semakin mengenal Dia, semakin kenal Tuhan, dan semakin hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita semakin tahu yang Tuhan inginkan itu apa, supaya akhirnya semua rencana Tuhan itu digenapi dan ujung-ujungnya nama Tuhan dimuliakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kami perlu tuntunan Tuhan. Amin. Menggenapi janji-janji, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
iman kami semakin teguh dalam Tuhan, menghadapi segala kemustahilan, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala musuh kami. Kami percaya Tuhan yang memegang tangan kami seakan mempersembahkan hidup kami seutuhnya bagi Tuhan. Menggenapi janji, menggenapi janji Tuhan. Amin, 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 amin. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, yang dapat melakukan firman Tuhan, yang mengasihi dan menghormati Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami mau mengasihi orang-orang ada di sekitar kami, keluarga kami Tuhan, pasangan kami, anak-anak kami. Kami mau tetap mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, segala pergumulan kami, masa depan kami, baik hamba-hamba-Mu, orang-orang tua yang ada di tempat ini, Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kasih sayang pemeliharaan. Di saat-saat kesendirian, Tuhan menyatakan kasih Tuhan lebih lagi dalam pemeliharaan Bapak Ibu kami. Juga bagi keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang dewasa, Tuhan berkati segala tantangan yang ada dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha. Tuhan yang jauhkan dari segala kecurangan-kecurangan, orang-orang yang berusaha menjatuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi anak-anak muda yang belajar, yang sekolah, yang baru belajar untuk bekerja, Tuhan berkati, berikan kemampuan yang di luar dari yang dipahami Tuhan, karena Tuhan memberikan kemampuan yang lebih saat kami berserah dan melakukannya di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang bekerja, terlindungi, terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat, akal budi ditambahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berharap, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai penuh setiap hidup kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan jika nanti kami berjumpa dengan Engkau Bapa, saat Engkau datang kedua kali di muka bumi, Engkau dapati setiap kami setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami persembahkan hidup kami, ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat nusa dan bangsa, biarlah Tuhan jaga dan lindungi Indonesia dalam ancaman resesi yang ada. Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup melindungi negara kami, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin negara kami, untuk mendapatkan kemakmuran Tuhan, agar negeri kami terlindung dan dapat menjadi berkat bagi negara-negara yang ada di sekitar Tuhan. Berkati keamanan negara kami, Tuhan pulihkan Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali, berkati kepolisian kami, berkati tentara keamanan kami, biarlah negeri kami, anak-anak Tuhan dapat mencari Tuhan, dapat berdoa kepada Tuhan dengan leluasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, jadikan kami berkat-Mu Tuhan, biarlah kami dapat jadi terang, dapat memberitakan nama Yesus bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan hidup kami. Haleluya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sungguh dahsyat, luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Immanuel tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, tapi janji Tuhan, Tuhan menyertai kami mulai dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan, kami terima segala janji Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan,
penghiburan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan Yesus tercurah dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan. Kami percaya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat semuanya berhasil. Terpujilah namamu Tuhan Yesus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan berkati Tuhan mengatakan amin.